Hanya melalui reparasi ekonomi, kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan akan memiliki kesempatan yang nyata untuk bangkit dari bawah dan membangun kekuatan ekonomi yang memungkinkan mereka memajukan komunitasnya, serta membebaskan diri dari jeratan kemiskinan. Bukan kekuatan politik atau pemberian hak suara yang mampu memberikan pengaruh dan kekuatan sebesar itu bagi mereka. Dalam kesempatan ini, sebagai tim pemerintah membuka, saya akan menyampaikan dua argumen utama. Pertama, mengapa reparasi ekonomi memberikan manfaat yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan. Kedua, mengapa reparasi politik tidak efektif dan tidak mampu menghadirkan perubahan yang berarti bagi kelompok-kelompok tersebut. Hal yang krusial dalam perdebatan ini adalah bahwa kami tidak hanya membuktikan manfaat awal yang ditawarkan, tapi juga menunjukkan bagaimana manfaat tersebut akan terus tumbuh dan berkelanjutan seiring waktu. Kami akan jelaskan mengapa hanya melalui jalur yang kami perjuangkan, kelompok-kelompok ini benar-benar dapat keluar dari kondisi keterbatasan mereka dan mendapatkan perubahan yang signifikan dan berdampak besar bagi masa depan komunitas mereka. Argumen pertama, mengapa reparasi ekonomi memberikan manfaat yang spesifik dan eksklusif bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan? Terdapat 5 lapisan alasan untuk memperkuat klaim ini. Yang pertama, adanya peningkatan standar hidup dan keuntungan ekonomi kolektif. Jadi reparasi ekonomi mampu secara signifikan meningkatkan standar hidup seluruh anggota komunitas, bukan hanya segelintir individu yang mendapatkan akses politik. Dalam status quo, komunitas yang secara historis terpinggirkan hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Mereka harus bekerja setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Rentan terhadap penyakit karena mereka harus bekerja terus dan mereka tidak memiliki waktu untuk recover secara kesehatan. Ketiga, hidup di lingkungan yang kumuh karena mereka tidak punya uang untuk bisa membeli rumah-rumah yang layak, dan mereka juga bakal terpapar oleh risiko sosial yang tinggi seperti kriminalitas. Ketika mereka menerima akses finansial, mereka diberikan uang, diberikan insentif berupa uang yang mereka bisa gunakan, mereka tidak lagi bergantung pada upah harian dan mulai memiliki daya beli yang memadai. Mereka tidak hanya menjadi konsumen yang aktif, tapi juga memiliki modal untuk menciptakan usaha produktif yang meningkatkan perputaran uang dan aktivitas ekonomi lokal. Ini menciptakan efek domino. Sirkulasi uang meningkat, daya beli tumbuh, kegiatan ekonomi semakin beragam, dan pada akhirnya komunitas tersebut mampu mengakumulasi kekayaan yang memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Analisis kedua, kemampuan ekonomi yang berkembang ini akan menjadi kemampuan politik. Dengan kekuatan ekonomi, komunitas yang terpinggirkan akan memiliki sumber daya yang memadai untuk membangun pengaruh politik mereka. Mereka dapat melakukan advokasi secara kolektif, melobi politisi dengan kekuatan finansial mereka semakin kuat, atau memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan komunitas mereka, karena mereka tidak perlu lagi turun ke jalan, demonstrasi, boikot dan sebagainya. Mereka bisa langsung menggunakan kekuatan finansial ini untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan atau politisi. Nah sebaliknya, jika mereka terjebak dalam kemiskinan, jangankan melakukan advokasi politik, meluangkan waktu saja untuk hadir dalam demonstrasi itu akan sangat-sangat susah, sangat mustahil, karena mereka harus bekerja setiap hari untuk sekedar bertahan hidup. Sementara itu di sisi oposisi yang menawarkan reparasi politik justru timpang, hanya segelintir orang dalam komunitas yang mendapatkan akses kekuasaan atau akses politik ini karena semuanya memiliki kemampuan politik. Nah, belum tentu juga representasi ini mampu memperjuangkan perubahan yang nyata. Representasi politik memerlukan keahlian, pendidikan, kecakapan dalam berdebat yang tidak semua orang miliki, sehingga makanya dalam kasus yang terbaik mereka memiliki representasi politik tapi cuma sedikit, dan belum tentu representasi ini bakal mengakomodasi semua keinginan dari masyarakat yang terpinggirkan ini. Nah, proses legislasi juga sangat penuh dengan kompromi, ya kan? Jadi banyak sekali pada kondisi ini dalam pemenuhan kebijakan-kebijakan politik ini seringkali mengurangi dampak optimal dari kebijakan yang seharusnya diperjuangkan. Akibatnya, reparasi politik itu tidak serta-merta memberikan manfaat yang real atau optimal bagi komunitas secara keseluruhan. Analisis ketiga, yakni kemampuan ekonomi memberikan akses langsung untuk membuat kebijakan strategis. Bagaimana? Jadi orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi memiliki ruang jauh lebih besar untuk mengambil keputusan strategis untuk mempengaruhi komunitas mereka secara langsung. Misalnya, ketika mereka memiliki bisnis, mereka dapat menentukan kebijakan ketenaga kerjaan mereka sendiri, siapa yang direkrut, siapa yang diprioritaskan, bagaimana lingkungan kerja yang dibangun. Jika mereka memiliki yayasan pendidikan, mereka dapat mengalokasikan juga investasi pendidikan untuk anggota komunitas mereka sendiri. Jadi semakin besar akses pendidikan, semakin besar juga peluang ekonomi di masa depan, semakin besar juga manfaat ekonomi yang mereka bisa dapatkan, yang dimana akan kembali ke komunitas tersebut, dan ini akan menjadi sebuah kekuatan politik seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini adalah kekuatan nyata yang tidak dapat dicapai melalui sekedar representasi politik, ya. Jadi analisis keempat adalah terkait dengan bagaimana akhirnya kemampuan ekonomi ini memberikan daya tawar yang lebih tinggi sebagai konsumen atau sebagai orang yang bisa mempengaruhi kebijakan politik yang akan dibuat oleh politisi.
Kalau misalkan masyarakat kita miskin, kelompok terpinggirkan ini tidak memiliki pilihan selain menerima apapun yang disediakan oleh pasar. Namun jika mereka memiliki daya beli yang lebih besar, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Contohnya seperti melakukan boykot, mendorong disrupsi ekonomi yang pada akhirnya memaksa perubahan kebijakan. Uang memberi mereka daya tawar, bukan hanya sebagai individu tapi sebagai komunitas yang berpengaruh. Ini adalah bentuk kedaulatan dan ekonomi yang memungkinkan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri, tidak lagi menjadi objek pasif dalam sebuah sistem ekonomi. Yang kelima, kemampuan ekonomi membebaskan komunitas dari tekanan pemerintah. Ketika komunitas miskin, mereka tidak memiliki pengaruh politik yang signifikan. Jadi pemerintah seringkali mengabaikan kepentingan mereka dan malah menerapkan kebijakan yang semakin menekan eksistensi mereka, seperti contohnya kebijakan otomasi, ya, yang tanpa adanya mitigasi ataupun penggusuran. Kebijakan otomasi tanpa ada proses transisi yang baik, atau pemerintah bisa saja mengusur suatu kelompok tanpa memberikan ganti rugi yang memadai. Namun ketika komunitas tersebut memiliki kekuatan ekonomi, mereka dapat memanfaatkan pengaruh finansial mereka untuk menekan pemerintah agar tidak menerbitkan kebijakan yang merugikan mereka. Mereka dapat menggunakan kekuatan bisnis atau konsumsinya untuk membangun posisi tawar yang kuat dan memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan mereka. Dalam situasi ini, kekuatan ekonomi menjadi perisai yang melindungi mereka dari potensi operasi struktural yang mereka akan alami. Oleh karena itu, untuk 5 alasan ini, kenapa ini sangat spesifik dan sangat eksklusif benefitnya untuk pihak-pihak yang terpinggirkan melalui reparasi ekonomi. Argumen kedua terkait dengan kenapa representasi politik tidak efektif. Kita harus pahami bahwa dalam komunitas yang secara historis terpinggirkan, ketegangan sosial dan ekonomi sangat tinggi. Prioritas utama mereka adalah keluar dari tekanan kemiskinan, bukan membangun solidaritas kolektif. Solidaritas tidak lahir dari kesamaan penderitaan, melainkan dari kesamaan kemakmuran yang dipertahankan bersama. Lalu siapa yang biasanya mendapatkan keuntungan dari representasi politik ini? Umumnya adalah anggota komunitas yang memang secara relatif lebih makmur, lebih terdidik, lebih memiliki status sosial lebih tinggi. Seringkali laki-laki yang dianggap lebih layak mewakili komunitas. Ini tidak adil karena mereka cenderung tidak memiliki keterikatan yang kuat dengan kelompok yang paling miskin di komunitas tersebut. Lebih jauh, ketika mereka mendapatkan kekuatan politik, mereka justru terdorong untuk mencari dukungan dari kelompok elit agar meningkatkan pengaruhnya. Proses ini penuh kompromi dan seringkali mengorbankan kepentingan komunitas yang terbawa. Nah, kesimpulannya adalah representasi politik itu tidak menghasilkan manfaat yang inklusif dan cenderung meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan perubahan. Oleh karena itu, kenapa sangat tidak efektif untuk cuma memilih beberapa saja dari kelompok yang terpinggirkan ini untuk menjadi representasi politik. Nah, hanya representasi ekonomi inilah yang kita bisa memberikan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi kelompok yang secara historis terpinggirkan ini. Sebaliknya, representasi politik itu sifatnya elitis, rapuh, dan sering gagal. Oleh karena itu, dukung tim pemerintah. Memulai debat dalam hitungan 3, 2, dan 1. Perubahan drastis yang dikatakan oleh government adalah perubahan yang hanya bisa terjadi kalau negara punya uang yang tidak terbatas, sehingga uangnya bisa dikasih ke kelompok ini dan tiba-tiba bisa membuat mereka menjadi bos besar. Ini tidak masuk akal karena uang kita terbatas. Maka dari itu, untuk membuat kebijakan yang berdampak secara diverse harus lewat kebijakan publik. Bagaimana model kita di oposisi? Pertama, kita akan memberikan kuota khusus seperti kuota khusus kepada perempuan di parlemen, atau pemberian tambahan hak suara seperti contoh, suara mereka mungkin akan dihitung 2 poin saat pemilu atau mungkin 1,5 poin, terserah. Ini bisa dijustifikasi karena selama ini hak yang direbut dari mereka adalah hak suara, seperti yang dilakukan pada perempuan yang dilarang untuk memilih sebelum gelombang feminis pertama, atau sistem kerajaan yang tidak membiarkan masyarakat jelata memimpin di zaman dahulu, dan lain-lain. Maka ini adalah bentuk kompensasi yang berhak untuk mereka dapatkan. Tapi mengapa reparasi ekonomi adalah solusi yang tidak akan berhasil tanpa penguatan fondasi politik? Langsung habiskan mekanisme dari government. Pertama, mereka mau untuk melakukan redistribusi lahan, memberikan bantuan langsung tunai, dan lain-lain. Masalahnya adalah redistribusi lahan selalu bersifat tokenistik karena elit politik memang menjual itu untuk terlihat menyelesaikan kewajiban saja dan tidak ada insentif murni untuk melakukan reparasi. Contoh, mereka mungkin melakukan peralihan lahan tapi hanya pada lahan-lahan yang tidak produktif atau jauh dari kota atau tanahnya tidak subur. Kedua, kalaupun lahannya bagus, penerimanya tidak akan banyak karena lahan yang bagus lebih menarik untuk dijual pada cukong-cukong oligarki. Maka dari itu, insentif politik dibutuhkan untuk memastikan bahwa distribusi lahan yang akan dilakukan lebih baik dan adil karena ada insentif untuk membantu kelompok minoritas. Bantuan langsung tunai yang mereka katakan dan bantuan langsungnya adalah bantuan yang hanya tokenistik.
Konteksnya adalah bahwa anggaran negara terbatas, sehingga apa yang paling bisa terjadi pada bantuan langsung di government? Bukan segepok uang tunai yang diberikan per bulan, bukan juga modal usaha, tapi kebijakan tokenistik seperti makan siang gratis atau bagi-bagi sembako sebelum pemilu yang dampaknya minim tapi bisa memberikan exposure politik yang sangat besar kepada para politisi. Hal ini paling memungkinkan karena ini adalah cara yang paling mudah untuk dikapitalisasi oleh politisi elit yang memegang kuasa. Atau kalaupun benar bahwa ada bantuan uang, ini juga tidak akan berguna karena insentif untuk membangun sekolah dan fasilitas publik minim, sehingga tingkat pendidikannya juga minim. Sehingga bahkan kalau ada uangnya hanya dipakai untuk main slot, pinjol, dan bukan untuk membeli kebutuhan produktif karena mereka tidak punya kapabilitas untuk mengolah finansial. Makanya di oposisi kami bilang harus ada insentif politik yang benar-benar mau untuk melakukan perbaikan. Makanya di argumen kedua saya akan menjelaskan bagaimana reparasi politik bisa menyelesaikan masalah struktural dan sekaligus menjadi prasyarat penting dalam reparasi ekonomi yang diinginkan oleh government. Kenapa politisi minoritas mau dan capable membawa isu kelompoknya? Ini adalah konteksnya. Pertama, biasanya mereka didorong oleh kelompoknya karena mereka dianggap paling capable, seperti lebih berpendidikan atau dianggap lebih pantas dan dipercaya. Ini menjawab pertanyaan tentang kapabilitas. Kedua, mereka datang dari kelompok yang sama dan mengerti kebutuhan kelompoknya. Ketiga, mereka punya om, mereka punya tante, mereka punya tetangga mereka yang merupakan kelompok marginal juga yang mendukung mereka, sehingga mereka juga punya insentif untuk menyelamatkan para pendukungnya. Ini menjawab pertanyaan tentang insentif. Maka dari itu kami katakan bahwa kapabilitas dan insentif tidak perlu diragukan. Selanjutnya, bentuk reparasi yang paling mendasar dan transformatif adalah mengembalikan kontrol politik pada kelompok tersebut. Pertama, kita sudah membahas bahwa memberikan reparasi ekonomi tanpa kekuatan politik akan berujung pada siklus berulang di mana hak mereka atas aset, tanah, dan uang bisa kembali direnggut oleh aktor-aktor yang mendominasi proses politik atau bahkan tidak diberikan secara sustain dan hanya diberikan sekali sebelum masa kontestasi atau pemilu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan banyak politisi lainnya. Kedua, membuat fondasi politik di awal memastikan bahwa ada kontrol politik, kebijakan yang benar-benar secara inheren ingin membantu dan bukan hanya untuk pencitraan saja. Contoh, reparasi politik seperti kuota di parlemen bagi perempuan atau hak suara yang dihitung lebih banyak dalam kebijakan tertentu memberikan jaminan institusional bahwa kepentingan kelompok tersebut akan terus dilindungi secara berkelanjutan dengan hukum. Buktinya adalah selama 14 tahun RUU TPKS ditahan oleh Partai Konservatif, namun reformasi dalam DPR yang mewajibkan kota khusus bagi perempuan pada akhirnya membuat rancangan undang-undang ini bisa disahkan untuk menjadi undang-undang, sehingga bisa untuk memberikan perlindungan yang lebih besar pada perempuan atas kekerasan yang bisa dirasakan setiap harinya. Kedua, kota politik pada minoritas bisa memberikan keadilan kepada berbagai kelompok dalam pekerjaan sehingga ada keadilan upah, ada kenaikan upah atau pembentukan industri yang diprioritaskan untuk membangun dan membantu orang miskin. Pembentukan industri ini bisa saja dilakukan oleh government, tapi mungkin industri yang dibantu adalah industri yang padat modal karena lebih basah daripada industri yang padat karya yang lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat rural dan marginal. Ketiga, ada pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, beasiswa, kesehatan yang bisa untuk dilakukan dan dibuat di berbagai daerah. Ini lebih murah daripada memberikan segepok uang setiap bulan kepada orang lain sehingga ini lebih visible untuk dilakukan. Kesimpulannya ada dua. Pertama, kebijakan politik memberikan akomodasi yang lebih adil dan lebih sustain karena secara sistemik membentuk ekosistem yang membantu secara sosial seperti mengurangi diskriminasi, memberikan keamanan seperti UU TPKS yang saya bahas, yang mana ini juga penting untuk masyarakat marginal yang seringkali tidak dilirik oleh penegak hukum dan didiskriminasi di tempat publik karena kurangnya perlindungan hukum. Kedua, kebijakan politik juga sekaligus menjamin kepentingan ekonomi yang dikatakan oleh government, sehingga ini adalah prasyarat mengapa kebijakan ekonomi government bukan hanya menjadi kebijakan yang tokenistik seperti hanya dilakukan sebelum pemilu, tapi juga menjadi kebijakan yang lebih berkelanjutan. Argumen terakhir saya yang ketiga adalah likelihood. Mengapa reformasi sistem politik akan berhasil? Government mungkin berkata bahwa sangat sulit untuk memenangkan parlemen dengan suara dari kelompok marginal. Ini adalah perspektif politik modern yang salah. Justru masyarakat marginal seperti kelompok menengah ke bawah, perempuan, dan lain-lain adalah kelompok yang secara politik paling meyakinkan untuk dijadikan sasaran. Alasannya adalah karena pertama, secara kuantitas mereka lebih banyak sehingga politisi dari kelompok mereka akan punya dukungan yang sangat besar juga. A. Ada rasa senasib sepenanggungan dari mereka. B. Programnya dianggap bisa mensejahterakan. Dan C. Ada politik identitas yang merasa direpresentasikan. Contohnya adalah Jokowi di 2019 dipilih karena dia memberikan warna baru dalam politik. Karena dulu politisi dianggap elit, tapi dia datang dengan persona masyarakat sederhana yang doyan belusukan dan masuk ke gorong-gorong. Bahkan elektabilitasnya masih tinggi hingga pemilu 2024. Kedua, ini membuat politisi dari kelompok minoritas punya bargaining power yang lebih besar di dalam parlemen untuk mendorong kebijakannya untuk disetujui. Karena pertama, ada banyak parpol yang mau untuk berkoalisi karena ada potensi suara yang sangat besar tadi. Apalagi kalau misalkan kelompok minoritas ini suaranya dihitung 2 poin seperti mekanisme yang saya katakan.
Kedua, bahkan jika suaranya imbang dengan mayoritas, ini juga sudah cukup untuk memberikan awareness pada parlemen bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dan membentuk diskursus publik seperti yang PKS, seperti yang terjadi di partai PKS yang menentang UU TPKS, tapi waktu itu mereka ditekan oleh publik untuk setuju dan akhirnya setuju. Sehingga semua dampak yang saya bahas soal perbaikan struktural akan didukung dan memungkinkan untuk dilakukan. Bagaimana, ini yang paling terakhir, bagaimana cara menimbangnya dengan government? Pertama, jika government mau melindungi secara ekonomi, prasyaratnya adalah menjadi berkelanjutan. Cara untuk menjadi berkelanjutan adalah memastikan bahwa ada aturan yang dibuat, dan ini hanya bisa didapat lewat jalur politik dan kebijakan yang bisa mengontrol. Kedua, kita juga menang karena kita bisa melindungi secara sistemik hak sosial dan keamanan kelompok minoritas yang seringkali dikena diskriminasi dengan kebijakan hukum, seperti melindungi perempuan dari laki-laki pemegang kuasa yang lagi birahi, atau masyarakat adat yang mau digusur hutannya dengan undang-undang masyarakat adat. Untuk semua alasan tersebut, Bangga menang.